Kalau Tom Lembong dikriminalisasi nggak? Kalau menurut saya enggak. Enggak. Tapi dianalisis oleh orang dikriminalisasi. Dikriminalisasi dalam arti gini kalau saya. Kriminalisasi orang tidak melakukan sesuatu lalu dibuatkan peristiwa dia telah melakukan tindak kriminal, tindak pidana. Nah, kalau Tom Lembong itu tindak pidananya memang ada. Oke. Kalau politisasi iya, mungkin. Mungkin. Ya, mungkin politisasi bukan kriminal. Karena begini, simpel kok. Orang yang bisa didakwa korupsi itu asal cukup dua alat bukti. Satu, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Itu sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 sudah begini bunyi undang-undang. Korupsi itu memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Oke? Yang kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan. Yang ketiga, merugikan keuangan negara. Nah, kalau ini terpenuhi ya sudah korupsi. Dan menurut saya hasil ekspos jaksa kepada publik, Tom Lembong itu melakukan itu. Pertama, dia tidak memperkaya diri sendiri, tidak ada aliran dana ke dia, tetapi dia memperkaya orang lain. Yaitu perusahaan yang diberi izin mengimpor gula. Keuntungannya banyak. Ya, pasti. Melanggar hukum karena pada waktu itu ada larangan impor gula. Kecuali dalam keadaan tertentu dan harus ke BUMN yang mengimpor, yang ngurusin. Lalu yang ketiga, kerugian negaranya kalau dihitung. Ya. Misalnya soal pajak, perbedaan harga dari 13.000 ke 16.000 dan sebagainya. Jadi Tom Lembong itu tidak kriminalisasi, tapi menurut saya dipolitisasi. Sebentar. Jadi menurut Bapak, Tom Lembong memang salah? Tom Lembong dalam sementara ini saya menganggap jaksa benar menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka. Oke, saya simpulkan ya Pak ya. Tom Lembong memang salah, tapi kenapa menteri lain tidak diperiksa? Ya, itu pertanyaan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ya. Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. 1, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? 3, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. 4 itu saja. Terima kasih.